makna Natal hari ini. Ibadah perayaan Natal di Lapas Tik Bangli pada tanggal 23 Desember 2025. Tema ibadah hari ini adalah makna kelahiran Tuhan Yesus tidak mencari kesempurnaan, tetapi mencari hati yang bertobat. Ayat yang mendukung Lukas 2 ayat 14 sampai dengan 20. Silakan bacakan buat kita. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di dalam palungan. Ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Namun, Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang telah mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Terima kasih atas bacaan firman-Nya. Baik saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya, kita hari ini saya mengucapkan dari GGP Harvest Bali mengucapkan selamat merayakan Natal bersama-sama ya. Tepuk tangan semuanya. Ya. Baik saudara, ini tentang bagaimana makna kelahiran Tuhan Yesus ya. Kita setiap tahun kita lakukan namanya perayaan ya, perayaan Natal, di mana setiap daerah, di setiap gereja maupun di seluruh dunia merayakan Natal untuk merayakan di mana Tuhan sudah lahir buat kita. Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas 2 ayat 14 di sini dikatakan ayat sampai dengan 20 tentang bagaimana Alkitab di sini menyatakan bahwa nyanyian para malaikat saat kelahiran Tuhan Yesus yang berbunyi apa? Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini saudara, kita lihat yang berkenan kepadanya. Kita ambil hati Tuhan ya. Tuhan tahu bahwa saudara ini manusia yang diciptakan untuk memuji dan memuliakan Dia ya. Ya, kita tahu bahwa hari ini hari kita merayakan hari raya Natal, Natal ini bukan ritual saja saudara, tetapi mengingatkan kita atas kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan tidak mencari gedung gereja yang megah ya. Jemaat yang penuh, yang setiap hari itu ada ibadah yang hebat-hebat ya. Khotbahnya rapi saudara, ya bagus sekali dia menyusun khotbah. Tetapi hatinya tidak sesuai dengan Tuhan. Itu Tuhan tidak mau saudara ya. Banyak kita lihat orang-orang membuat gereja besar-besar ya, jemaatnya dibilang kita sukses ini gereja. Tidak, Tuhan tidak lihat itu saudara. Tuhan lihat di paling dalam yang saudara tidak akan selami ya. Gunung dan lautan saudara bisa selami, sudah bisa ukur sampai ke dalam. Tapi hati manusia siapa yang tahu saudara ya. Hati ini paling penting saudara. Kalau sudah punya hati yang baik, hati ini terpancar sendirinya. Pasti akan terbuka di hati kita bahwa banyak orang-orang di mana dia bisa sukses, bisa menjalani hidup, bisa menjalani semua tantangan-tantangan. Apalagi saudara-saudara di sini narkoba, Tuhan Yesus, itu narkoba itu tidak ampun-ampun, bisa 2 kali 3 kali masuk sel saudara ya, karena tidak akan bisa lepas. Itu dibilang kayak tuannya. Tapi kalau dalam Tuhan Yesus, Tuhan minta saudara hati yang bertobat. Tobat itu penting saudara. Makanya di sini disampaikan Alkitab mengingatkan juga ya, kalau kita mempunyai hati yang bersih, kita berjumpa Tuhan. Amin. Ya. Kalau kita punya hati yang bersih saudara, punya hati yang kotor ya, itu langsung Tuhan pukul buang. Tidak ampun-ampun saudara ya. Kalau kita tahu bahwa anak-anak Tuhan yang punya hati yang tidak benar, nyanyi aja pasti biro-biro ya, tidak akan bagus, suaranya fals saja. Kalau punya hati yang kayak tadi suaranya menggema ya tuh, setiap hari Bu Pendeta lihat, setiap bulan Bu Pendeta lihat di sini tempat gereja kita di sini ada perubahan pujian, betul tidak? Ada. Dari dulu nggak bisa bahasa Inggris, sekarang sudah mulai mereka bisa hafal bahasa Inggris. Dari mana? Dari hati kita sama Tuhan saudara.
Makanya Tuhan Yesus lahir buat kita ini merubah hati kita, mengubah sifat karakter saudara. Ya, saat karakter saudara ini yang keras kepala batu nih, yang seperti tegar teguk kayak bangsa Israel. Tapi kalau saudara mempunyai hati yang bersih dan murni, Tuhan akan bela saudara. Ya, amin. Apalagi saudara mau mengajukan PB, apalagi Tuhan kasih lihat ini, oh ini anak ini kasih PB cepat aja keluar. Nanti kalau sudah dia bebas, pasti dia tidak mau gereja. Tuhan tahu itu. Makanya kalau punya hati itu benar di hadapan Tuhan supaya PB kalian bisa lolos. Ya, kalau lihat jadi, aduh pendeta, sekarang kan kita baik-baik saja di penjara. Nanti kalau sudah keluar, sudah di rumah, tarik selimut saudara, tidak mau gereja. Tuhan kasih tidak akan PB-nya tidak dilancarkan. Makanya hati itu yang baik di sini saudara. Ya, kalau saudara punya hati yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan bukakan jalan buat saudara. Amin. Tuhan tidak akan lepaskan saudara. Makanya kalau dia ada di hadapan Tuhan, saudara mau tipu-tipu aja, aduh Tuhan Yesus, kayak kasus Simpson. Tahu kan Simpson itu kan kasusnya, kalau kita belajar nanti ya tentang suku Dan itu nanti kita pelajari bagaimana itu kasusnya tokoh Simpson. Jangan sampai dia seperti Simpson ya, punya hati yang tegar tengkuk, tidak mau diubah sama Tuhan. Akhirnya dia disuruh nikah dengan orang lokal, dia nikah sama orang Filistin. Akhirnya Delila potong dia punya rambut, dia tidak mempunyai kekuatan. Nah seperti itu saudara. Ya, Tuhan tahu hatinya Simpson ini tidak benar di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan terus jaga dia, karena Tuhan menjaga siapa? Keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Nah kita belajar nanti tentang gimana kita kenal Tuhan Yesus ya. Kita harus mengenal Bapa di surga kita. Kalau saudara menyembah Allah kita, Allah yang hidup, kita harus belajar silsilah Tuhan Yesus supaya saudara tidak diombang-ambing. Siapa sih yang kita sembah? Itu kan manusia. Ada yang bilang begitu. Dia punya itu tuh, salibnya dia tuh hilang itu, jenazahnya nggak ada itu diganti dengan orang lain. Hei, kalau orang lain diganti, saudara, bapak dan mamanya akan cari, betul tidak? Betul. Mana nih anakku si Anton ini? Kenapa dia dicalipkan? Nah itu udah tipu-tipu itu. Makanya iblis itu paling pintar rubah-rubah. Makanya kalau saudara dalam Tuhan Yesus, apalagi yang baru baptis, baru mengenal firman Tuhan, dekat. Siapa sih Tuhan kita? Mengapa dia harus lahir di bumi ini? Mengapa kita harus melihat dia sebagai manusia menjadi firman? Kalau saudara tahu mengenal firman Tuhan, pasti saudara tidak akan buang salib. Betul? Betul, apapun tantangannya. Walaupun saudara dibilang saudara ya, ibu pendeta, tidak tahu ya, kita ini orang Kristen tantangannya banyak. Memang iblis paling tidak suka sama manusia yang dekat dengan Tuhan. Iblis paling tidak suka orang yang dekat dengan dalam doa dan ibadah. Coba kalau saudara cari ke bar, pergilah saudara melakukan hal-hal yang free sex, narkoba, iblis tidak akan cari saudara. Dia senang, sudah masuk itu dalam kandangnya saya, nanti tunggu lagi, cari temannya lagi. Coba kalau saudara semakin dekat, semakin banyak masalah, pasti hati saudara sudah diobok-obok sama si iblis. Makanya Tuhan bilang apa? Kamu datang dengan hati yang bersih. Kalau saudara melihat hati saudara bersih, hati saudara kudus, hati saudara benar-benar fokus kepada Tuhan, pasti Tuhan akan membawa saudara melihat siapa dia. Ya, jadi saudara, di sini saya sampaikan bahwa keramaian ibadah juga bukan ukuran keberhasilan. Kehebatan kita mengabarkan Injil bukan suatu kehebatan kita sebagai seorang pendeta, tapi hati kita kepada Tuhan. Kita menyembah dia saudara. Sungguh-sungguhlah kita menyembah dia ya. Maka dari situlah hati yang mau diubah adalah hati yang mau bertobat. Saudara jangan setengah-setengah di sini ya. Pelayanan saudara jangan setengah-setengah. Saudara keluar bebas, tetap layani dia. Tantangannya berat saudara. Semakin saudara dekat Tuhan, semakin saudara dikacaukan oleh sejat iblis. Karena seperti itu ya. Tuhan lagi datang dalam dunia ini ditolak, betul tidak? Ditolak. Tuhan ditolak saudara. Tapi lihat, pada saat kematiannya dia, saat dia lahir, dia pun sudah dinubuatkan oleh Yesaya, sehingga dia menjadi satu-satunya Allah yang penuh dengan kasih dan juru selamat kita. Amin. The English today, the meaning of the birth of the Lord Jesus is not looking for the perfection, but looking for a repentance heart. Repentance ya. In the Luke 2, divided 14 until 20. Today we celebrated over Christmas, but Christmas is not about ritual, but rather remind of the birth of
of the Lord Jesus, because the Bible remind us the core of the worship are not the measure of the success of the festival Christ celebration of not like that, but great accessories, you get good accessories. No, Lord's looking for your heart. Okay, it's number one, because heart nobody know. You can put the mountain, you can see the mountain, or you see the ocean, you can see over many meter or kilometer like that, but about heart only Lord Jesus know about you. Okay. Nah sekarang saudara, makna Natal hari ini kita pelajari bagaimana Tuhan minta kita tidak mencari kesempurnaan. Saudara, walaupun saudara tidak sempurna, maaf aja saudara ya, tidak sekolah sampai tamat SMP aja, Bu Pendeta, saya nggak punya ijazah sampai sarjana, tidak punya sampai punya skill yang memadai, tetapi lihat saudara tetap milik Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan saudara ya. Tidak dengan kapasitas saudara sebagai seorang sarjana atau saudara mempunyai pengusaha yang hebat, tapi di sini makna hati kita kepada Tuhan, yaitu apa? Hati ya. Ini makna Natal. Tuhan Yesus melihat hati kita. Karena pelayanan sejati terlihat dari sikap yang terpancar dari hati kita. Sikap kita terhadap orang yang lapar, orang yang haus, orang yang sakit, orang yang terpenjara, itu yang Tuhan lihat kepada kita. Makanya kalau kita lihat Tuhan Yesus tidak mencari gedungnya, Tuhan Yesus cari jemaatnya. Amin. Kita buka ayatnya Matius 25 ayat 35 sampai 40. Rudi tolong dibaca buat kita sebagai pegangan bahwa sikap kita harus terpancar dari hati. Ini Tuhan Yesus minta ya. Matius 25 ayat 35 sampai dengan 40. Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-35 sampai dengan yang ke-40. Demikian bunyi firman Ya. Tuhan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ya. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi kau makan, atau haus dan kami memberi kau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi kau tumpangan, atau telanjang dan kami memberikan kau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Amin. Nah itu saudara. Jadi saudara lihat Tuhan Yesus tidak mencari aksesoris. Tidak lihat itu bagus-bagus, ambil itu pohon, apalagi saudara nih di luar negeri ada pohon-pohon itu ditebas, dikasih bagus-bagus, ya langsung dia curi, dia taruh di rumahnya, dia kasih aksesoris bagus. Ternyata Tuhan tidak minta itu saudara. Akhirnya apa? Hidupnya tidak benar, dia berzina, ya tidak dia ada pernikahan. Tidak, Tuhan tidak minta itu. Tuhan datang lihat orang-orang yang telanjang, artinya tidak punya apa-apa, saudara, orang miskin, ya, hatinya tidak bisa dilihat dari konsepnya bahwa dia mengalami banyak tekanan, ya, orang-orang yang banyak masalah kita datangi, apalagi orang yang penjara, ya, di penjara ini siapalah kalian, ya, terbatas, ya, hidup saudara tidak akan bisa melihat dunia luar sementara waktu karena tahanan yang di dalam penjara ini Tuhan yang memang ubah kalian. Ini bengkel Tuhan, saudara, ya. Ini bengkel Tuhan. Jangan saudara bilang mobil kalian rusak, kalian bawa ke bengkel. Otak kalian yang rusak aja Tuhan kasih bengkel di sini ya. Itu namanya apa? Kita diubahkan hati kita sama Tuhan. Makanya kalau kita lihat punya motor rusak, mungkin motor kita tidak bagus. Oh ini personelnya atau gasnya putus ya, atau apa semua. Ternyata apa di dalamnya terjadinya masalah. Akhirnya masuk ke bengkel, betul gak? Sama. Kita juga punya hati kita, kalau rusak saudara, Tuhan pasti balut dengan kasih sayang. Dibawa kita ke penjara ini. Bukan penjara sebagai akhir dari hidup saudara, tapi penjara adalah awal baru untuk kita ke depan lebih baik. Amin. Amin ya. Saudara, jika kita menutup hati kita bertobat, ini saudara hati-hati. Kalau kita menutup hati kita bertobat, ujung-ujungnya kayak siapa? Yudas. Yudas itu lihat saudara, bagaimana dia? Ya, kasus Yudas. Yudas itu coba dia tipu-tipu Tuhan, dia cium Yudas. Makanya kalau mau lihat cium Yudas itu bagaimana saudara? Dia pura-pura aja ya, kita buka dua ya. Kita buka dua ini sama teman-teman kita, padahal di hatinya ada jahat di dalamnya. Itu senyum Yudas. Makanya Tuhan Yesus bilang, jangan sampai seperti Yudas. Akhirnya akhir detik-detiknya pun Yudas pun
tidak? Ayo Yudas datang sini. Dia lari ke para imam-imam, minta tolong, bukannya minta tolong sama Tuhan. Akhirnya apa? Dia malu dan dia gantung diri. Nah inilah saudara, kalau hati kita menolak bertobat, kasusnya pasti binasa. Ya, kalau saudara di sini sungguh-sungguh bertobat, niscaya saudara akan terjadi namanya penyertaan Tuhan. Sampai saudara lepas dari sini, saudara akan jadi baik, akan menjadi berkat. Menjadi apa? Walaupun saya tidak bisa khotbah, saya jadi menyanyi pujian. Ya, bagian dari pujian itu luar biasa. Saya mantan nabi, saya mantan warga binaan, tetapi saya bukan merusak orang-orang. Saya berubah karena Tuhan baik. Amin. Amin ya. Jadi jangan kita menutup hati kita tidak bertobat saudara, karena kita sama seperti orang gelap ya. Karena Tuhan peduli kepada saat kita mau diri kita mau diubahkan. Kita buka hati kita. Hari ini kita merayakan Natal bersama-sama, bukan berarti kita harus merayakan dengan hebatnya kita makanan yang banyak atau aksesoris, tapi hati kita tidak dirubah sama Tuhan. Makanya tahun 2026 ya, saudara masih menjalani hukuman badan, saudara berubah. Kayak Ibu Pendeta sampaikan dulu 2 tahun yang lampau, khotbahnya tentang kesombongan. Tapi Ibu Pendeta dengar, Bu, sekarang orang yang sombong sudah berubah, Bu. Nah itu saudara. Jadi firman yang masuk di tanah yang subur akan menjadi buah. Nah itu yang terjadi saudara, hasil buahnya. Supaya saudara yang sombong-sombong itu ya, jangan sombong-sombong lagi di tempat ini. Saudara udah gak ada apa-apanya. Kita andalkan Tuhan, merayaplah saudara dengan Tuhan, minta ampun sama Dia. Kalau saudara tidak minta ampun, puji Tuhan saudara dapat kesehatan. Nah kalau saudara langsung Tuhan ambil cabut nyawa di sini ya, tidak lihat lagi keluarga kita, selesai. Tuhan bilang apa? Ada batasnya. Tuhan akan muak. Tuhan akan ambil saudara dengan cara-caranya. Makanya saudara, hari ini bukan berarti akhir daripada saudara mengakhiri hidup saudara di penjara. Jangan sampai putus asa saudara ya. Karena putus asa, hati yang putus asa, iblis paling suka. Itu tempat ladangnya iblis. Saudara pahami? Putus asa adalah tempat empuknya ladang iblis. Karena dari putus asa itu dia akan giring seperti siapa namanya? Tadi yang mati? Si Yudas. Itu putus asa dia. Akhirnya itu paling senang ladangnya. Nah nanti kalau kalian mati, kalian langsung tidak ada namanya langsung masuk surga. Mana ada itu kalau orang mati bunuh diri masuk surga? Tidak ada itu. Itu langsung akses tolnya ke jalan neraka. Ya, jangan bilang dia tadi kan percaya Tuhan Yesus. Siapa bilang kalau kau masuk surga kau bunuh diri? Ya, tidak ada itu. Ya, jangan sampai otak kalian seperti itu. Tuhan tidak mau saudara otak kalian putus asa. Ada harapan sama Tuhan. Amin. Harapan itu penting saudara. Harus berharap. Kalau saudara punya genggaman dengan Tuhan, siapa lagi saudara punya pegangan di sini? Saudara punya masalah dengan Tuhan, Tuhan minta ampun. Saudara punya masalah dengan teman, saudara minta ampun sama teman. Itu saudara. Karena apa? Hati kita ini, makanya hadirnya Tuhan Yesus, makna kelahiran Dia di dalam hidup Dia, dalam kehidupan kita juga, bahwa Tuhan akan menjadi pembela kita. Makanya hati itu penting. Kalau hati saudara putus asa, ladangnya si jahat iblis. Iblis paling suka yang putus asa. Akhirnya jatuhlah ke dalam dunia kegelapan. Nah setelah kau mati di situ, kau rebutan lapak lah sama si kuntilanak gundurwo di situ tuh, ya. Jangan sampai rebutan lapak. Di sini aku tempatku. Aku juga di sini. Pocong-pocong begitu sudah. Itu saudara tahu itu kan? Itu menurut orang-orang, katanya orang mati begitu ya. Jadi rebutan lapak saudara di sana. Nah, jadi buat apa? Masih ada harapan. Tuhan kasih kita napas ini, ya. Napas yang dari Tuhan ini kita jangan salah gunakan. Kalau kalian mau lihat di luar sana, kau punya nafas ya, satu jerigen begini ya, kakaknya apa namanya si gas itu ya, oksigen itu bisa 2,5 juta saudara pinjam itu untuk napas. Saudara dikasih bebas saja napas suka-suka lu oksigen, apalagi di Bangli ini oksigennya luar biasa gratis. Ada pegunungan di sini dingin, enak. Saudara pergunakan baik-baik. Tapi ingat, jangan saudara beryoga atau bertapa di sini ya, nggak boleh itu ya. Tuhan marah di situ karena yoga itu bukan tempatnya di mana menjelaskan memberikan solusi. Ya, itu bukan memberikan solusi, itu perjalanan astral. Udah Ibu Pendeta jelaskan, ya. Kekristenan dilarang yoga, ya, tidak boleh. Kalau tidak, karena itu perjalanan astral. Di mana Roh Kudus? Minta pimpinan Roh Kudus supaya saudara selamat. Kalau saudara cari Tuhan, carilah Dia dalam roh dan kebenaran. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Lewat apa lagi? Lewat
beribadah, lewat pujian, lewat main piano. Walaupun sini saudara ada tempat sekolah Alkitab masih ada, ikut gabung, nggak apa-apa. Memang begitu iblis buat kita malas, dibuat kita tidak mau untuk beribadah, dibuat seperti itu. Memang itulah si jahat iblis. Makanya saudara, hari ini jika kita menutup hati kita, berarti kita siap-siap binasa. Buka hati kita kepada Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang sejatinya kita sembah. Hanya satu-satunya Allah yang katakan bahwa dialah juru selamat, jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang lain selain Dia, saudara. Itu saja pegang. Hanya kita punya Tuhan Yesus yang berkata seperti itu. Yang lain bagi, ya mungkin tidak. Ya mudah-mudahan kamu punya kebaikan yang bisa tidak, saudara. Justru Tuhan tuntut saudara untuk lebih baik lagi setiap hari, supaya saudara diubahkan hati saudara, ya. Jadi hari ini saudara lihat kelahiran Tuhan Yesus juga memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk dilahirkan kembali secara rohani. Melalui apa? Pertobatan dan pengampunan. Nah, kalau saudara tidak bertobat, saudara tidak mengampuni, saudara tidak minta pengampunan sama Tuhan, bagaimana saudara dilahirkan kembali sama Tuhan? Ya, karena apa? Dosa kita dari kecil itu, dari nenek moyang kita, ya, dosa yang masih mengikat, dosa masih keras kepala, tidak mau beribadah. Bagaimana Tuhan melihat saudara punya hati? Ya, kalau hati kita tidak mau diubahkan, maka siap-siap aja saudara akan binasa. Apa dilakukan pakai tenaga. Nah, ini saya punya nasib kok. Saya punya hati saya kok sama dunia. Saya masih cinta mamon. Nah, apalagi itu mamon tuh kan, ya, cinta uang, masih cinta uang, masih cinta dengan kekayaan, sehingga saudara pun jatuh ke dalam masalah-masalah lagi. Akhirnya makanya Ibu Pendeta kasih sampaikan bahwa setelah saudara bebas, jangan bergaul dengan orang-orang gelap, ya, orang-orang yang terang. Cari yang dalam Tuhan. Jangan cari-cari orang gelap, saudara. Saudara tahu, orang-orang di dalam kesepian itu paling susah, saudara. Kesepian itu yang menandakan saudara butuh teman. Sehingga iblis menggiring saudara mencari teman-teman yang menghancurkan saudara. Makanya hari ini, tahun 2026, saudara yang mau bebas, upayakan datang kepada orang-orang yang suka melayani Tuhan, suka beribadah. Jangan cari-cari orang yang baru ada masalah, saudara cari yang orang-orang gelap sehingga saudara jatuh. Saudara tahu, setiap saudara melakukan tindakan, ya, di dalam Tuhan saudara dapat gratis. Doa gratis gak? Gratis. Ya toh, baca Alkitab gratis, semua gratis. Kok herannya Ibu Pendeta, ada aja orang mau bayar alkohol mahal, betul tidak? Pergi ke bar mahal, bayar cewek mahal, sudah tuh dosa itu dia bayar pula gitu kan. Akhirnya apa? Jatuh dalam dosa zina. Mau aja dia bayar, neraka tuh mau bayar. Ya, kalau mau ke surga tuh nggak bayar, gratis saudara. Makanya ubah hati saudara dulu. Hati ini penting saudara. Kalau saudara tidak punya apa-apa, orang yang dalam hidupnya tidak punya apa-apa, maaf, dalam kemiskinan, garis kemiskinan, tapi dia mempunyai hati yang baik, saudara, dia akan disayang sama Tuhan. Amen. Dia tidak akan ditinggalkan Tuhan. Kalau saudara punya hati yang baik, ya, saya khawatirkan saudara nanti kalau punya, oh Tuhan Yesus, saya ini gak punya apa-apa, saya gak punya bergaul. Tapi kalau saudara punya hati yang baik, hati yang jujur, pasti Tuhan akan bela saudara. Ya, hari ini Tuhan minta kepada kita persiapkan hati menyambut tahun 2026. Yaitu apa? Jangan khawatir. Yang pertama, ya. Pertama, jangan khawatir. Hari esok, pikir hari esok. Michael itu mana dia? Aku bingung ya, nanti aku bebas jadi apa? Hey, jangan khawatir. Tuhan akan bela. Tuhan akan menjadi pembela, ya, andalkan Dia. Kedua, jangan stres tahun 2026. Itu Ibu Pendeta minta, ya, hati kita ini jangan stres. Kalau sudah stres, sudah nggak bisa berpikir apa-apa, ya. Mau bagaimanapun stres, mikirkan bagaimana nasib saya, bagaimana begini, minta Tuhan, minta hadirat Tuhan. Yang ketiga, jauhi kekosongan hati, saudara. Jauhi kekosongan hati saudara, ya. Karena Tuhan minta hari ini hati saudara dipenuhi dengan sukacita Roh Kudus. Roh Kudus adalah penuntun saudara, ya. Jangan saudara memadamkan api Tuhan. Api Roh Kudus itu penting. Saat kekosongan hati saudara, itu yang disenangi si iblis. Kenapa? Iblis mencari orang-orang yang kosong hatinya. Kalau kosong hati, saudara lihat, aduh stres saya jam 3, jam 2, itu masa-masa stresnya siang-siang hari itu. Ya pakai tidur atau berdoa lah, atau puji Tuhan. Karena apa? Kekosongan hati ini paling disenangi sama si iblis. Karena iblis akan mencari
tempat di mana kekosongan sehingga dia mencari teman-temannya. Jadinya apa? Ngalur ngidul ngomongnya ya, kacau-kacau di situ. Nah, disinilah kita minta untuk hidup kita lebih baik lagi supaya jangan khawatir, jangan stres, jauhi kekosongan, dan yang terakhir persiapkan hati kita untuk diubahkan oleh Roh Kudus. Ini yang keempat, nasihat dari Tuhan. Yang keempat ini, persiapkan hati untuk diubahkan. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang dimana sangat peka ya. Kalau saudara punya suara-suara, ada 2 suara di dalamnya ya kan. Kadang-kadang, curi aja deh, curi aja. Kan ada seperti itu kan. Atau di dalamnya, jangan, itu Tuhan marah. Yang jangan tuh kecil sekali. Itu kita harus peka saudara. Roh Kudus, suara Roh Kudus kita harus peka. Sudah kamu pergi iblis, keluar. Nah begitu saudara. Saya tidak mau lagi narkoba. Saya cukup sekian. Sebab narkoba itu merugikan saya. Sudah merugikan saya, merugikan masa depan anak-anak saya lagi, merugikan masa depan generasi muda. Harus seperti itu saudara. Karena narkoba itu buatan si jahat iblis untuk menjauhkan kita dari hadirat. Hadirat Tuhan itu mahal saudara. Kalau saudara tenang, hadirat saudara dapat dari Tuhan, jangan kosongkan hati kita. Ada 4 hal ya, yang untuk menyambut tahun 2026. Jangan khawatir, jangan stres, jauhi kekosongan hati, persiapkan hati untuk diubahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan ubah saudara. Dan hati dalam konsep hari Natal ini saudara, dalam Alkitab, hati adalah pusatnya emosi, ya, pusatnya keinginan, pengambilan keputusan. Itu pusatnya hati kita. Nah kalau kita punya hati tidak berpusat kepada Kristus, hanya emosi doang, apalagi keinginan daging, ya, mengambil keputusan yang salah, pasti gagal. Makanya pemerintah persiapkan khotbah ini untuk menjangkau semua kalangan, semua termasuk ibu juga. Karena kita belajar, kita punya hati kita ini berpusat kepada emosi kita. Kalau kita sudah mulai emosi, rem sudah tuh saudara ya. Jangan kalian bikin malu Tuhan Yesus. Anak Tuhan masuk selfie lagi, nak ketemu Bu Pendeta. Kemana dia? Aduh Bu Pendeta, dia lagi di selfie, berantem, gesekan sama temennya, gara-gara makanan, gara-gara ini. Jangan dah saudara ya, itu nggak bagus juga nama Tuhan ya. Ini nama Tuhan Yesus kita pegang di sini, kita jadi saksi dia. Oh anak Tuhan Yesus keren, selesai dia dari hukuman badan, dia menjadi anak-anak Tuhan yang mendampingi hamba-hamba Tuhan. Nah seperti itu saudara, itu suatu fokus kita kepada Tuhan. Hati kita jangan emosi ya, emosi jangan, jauhkan emosi itu, keinginan daging juga jauhkan, dan mengambil keputusan juga jangan bodoh ya. Saudara sudah bebas, sudah menjalani hukuman badan cukup lama di sini, saudara keluar, saudara jangan ambil keputusan bodoh lagi, jangan tergiur dengan uang yang besar ya, karena memang iblis pintar seperti itu. Dia menawarkan saudara hedon, saudara punya kedagingan yang kuat, uang, cinta uang adalah kekejian bagi Allah, sehingga saudara pun lupa bahwa Tuhan datang untuk menjemput saudara, bukan harta saudara. Amin. Ya di situ ya, Natal mengajarkan kita hari ini untuk membersihkan hati kita dari sifat buruk dan egois. Siapa yang suka egois ini ya? Ego suka pukul-pukul, apalagi nih orang temperamental ya, baru datang sudah marah-marah di sini, emosi. Nah itu hati-hati, bisa masuk rumah sakit jiwa. Tuh ada rumah sakit Bangli di situ, nanti dikasih masuk lagi, sudah masuk penjara, masuk rumah sakit jiwa lagi. Nah ini kan apa? Egonya udah gak bagus saudara ya. Jadi hati kita harus kita punya hati yang bersih. Untuk bersihkan hati kita ini, kita punya Roh Kudus. Minta Roh Kudus, bimbingan Roh Kudus, pertolongan Roh Kudus, supaya kita bisa membuat hidup kita lebih baik lagi bersama Tuhan. Dan disinilah kelahiran Kristus Yesus kita, bahwa dia lahir di kandang yang sederhana saudara. Dia membersihkan dari kesombongan. Ini kita lihat, kita sombong, tidak ada Tuhan Yesus sombong ya. Dia lahir di kandang yang sederhana saudara ya. Dia lahir, disitulah dia akan, kita lihat bahwa bayi yang kecil ini adalah suatu bentuk bahwa itulah nubuatan Yesaya, akan datang seorang juru selamat. Nah itulah kita menyembah Allah yang hidup, yang menghidupkan kita. Amin. Amin ya. Jadi kebanggaan diri itu tidaklah artinya saudara, jangan bangga diri. Apalagi saudara-saudara, saya seorang insinyur, saya pernah jadi, bangga sekali. Kadang-kadang saya heran, bandar narkoba. Jadi bandar narkoba kok bangga, saya bilang begitu. Kok enak sekali, saya bilang, itu merusak masa depan. Sampai Ibu Pendeta baptiskan itu ada bandar narkoba. Ya pernah Ibu Pendeta sampai ketakutan dia. Bu,
Saya ini bandar narkoba Bu, emang gue takut? Emang kamu dapat apa di situ? Saya gitu. Akhirnya dia bertobat saudara. Ya, itu langsung dia mendapatkan kesempatan, Ibu Pendeta dikasih kesempatan oleh Kapal Lapas untuk dibaptiskan saudara. Akhirnya dia mendapatkan kuasa Tuhan dan Roh Kudus membimbing dia sehingga dia menjalani hukuman badan dengan baik. Jadi saudara, jangan bangga diri, karena bangga diri adalah hati yang sombong. Hati yang sombong dari si iblis. Iblis itu sombong saudara, ya. Dia tidak mau menganggap dirinya tuh kayak hebat, harus dipuji-puji, sedangkan yang kita harus puji adalah Tuhan Yesus, ya. Kita bangga diri adalah membuat kita binasa, membuat kita menjadi tidak layak di hadapan Tuhan. Biarlah hati kita menjadi tempat kediamannya, inilah tempat kediamannya. Biarlah Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Kalau hati kita tidak ada Tuhan Yesus, saudara mau bilang apapun tidak ada kuasa. Kalau sudah hati kita bersih, kita bukakan hati kita, yang Ibu Pendeta sampaikan, tidak sombong, tidak egois, ya, tidak mementingkan diri, pasti Tuhan akan hadir di dalam hati kita. Maka dari itulah saudara, sebelum saya tutup, kita sambut Raja Damai kita yaitu Yesus Kristus, ya, sebagai juru selamat kita. Kita buka hati kita kepada Tuhan, ya, karena hati dan pikiran yang kita dapatkan, dan kita siap menjadi wadah kasih Tuhan dan terangnya yang ajaib. Dan Allah senantiasa memelihara hati kita dan pikiran kita sampai selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Halo. Dennis, you okay? Understand? No. I will explain. No, Victor, I talk to